luar biasa. Jadi saya juga tadi lihat nih dari RTI ya. Sun ini waktu saya bergabung market valuasinya itu kan sekitar 250 miliar ya. Betul Pak. Harga sahamnya 298 waktu IPO ya. Waktu IPO Pak. Ya. Nah hari ini sudah around 1460-an. Ya. Market valuasinya sudah sekitar 1,25 triliun. Ya. 5 kali lipat Pak. 5 kali lipat dan itu masih ada karena pandemi Pak. Pandeminya 2 tahun 2 Pak. tahun, iya. Kejadian luar biasa yang menimpa seluruh dunia ya pada Maret pandemi, 2020 Pak. Khususnya di Indonesia kan PSBB ya tanggal 15 Maret 2020. Iya betul Pak. Jadi 16 Maretnya sudah PSBB. Iya. Jadi itu yang dialami juga kejutan yang luar biasa bagi Mansun termasuk minimal yang sudah bergabung ya. Outletnya ada berapa Pak waktu itu Mansun dan minimal ya? Kalau di total waktu itu seharusnya sudah 180 Pak. Antara minimal 100-nya Mansun, 80 ya. Minimal Pak. Jadi 180. Dan semuanya harus tutup. Semua harus tutup pada saat PSBB. Jadi bulan Maret itu bulan yang sangat berat Pak. Di luar dugaan juga. Sebenarnya kami sudah melihat pandemi itu sudah terjadi secara global Pak. Ya, tapi kan di Indonesia ya kelihatan tidak ada efek ya. Betul Pak. Jadi dikira ini seperti avian flu yang juga gaungnya di luar tapi nggak masuk Indonesia gitu ya. Iya betul Pak. Kami masih melihat waktu itu apakah Indonesia akan bertahan tidak sampai melakukan pengetatan Pak. Ya bahkan kuat-kuat orang. Iya. Karena mungkin kebanyakan makan rujak, makan apa itu sambal terasi jadi kuat. Ya banyak juk-juk begitu kan ya. Iya, jadi pada saat itu kami masih optimis Pak bahwa tidak akan ada pengetatan di Indonesia. Yang terjadi sebaliknya Pak, begitu drastis kebijakan pengetatan itu dilakukan sehingga Pak yang terdampak di awal itu bisnis retail itu sangat terdampak Pak. Yes. Apalagi yang di mall-mall karena betul, Mansun dan minimal semuanya di mall kan waktu itu. Iya Pak. Itu di bulan pertama pengetatan di Maret 2020 Pak. Itu hampir seluruh mall kan diwajibkan tutup dulu Pak. Ya dan masyarakat juga khawatir takut, untuk ke mall kan. Iya. Jadi mobilitas menurun Pak. Ya. Kemudian nggak bisa jualan Pak. Jadi dari tadinya penjualan normal Pak, itu dalam hitungan hari itu menuju ke titik nol Pak. Titik nol. Padahal bulan Maret April itu persiapan untuk hari raya. Jadi, Pak, yang mana stoknya biasanya berapa kali lipat itu Pak? 3 kali lipat dari 3 kali normal, lipat Pak. Iya. Dan terus di stop gitu bukan? Di stop karena Pak persiapan stoknya sudah kami lakukan sejak Januari Pak. Wow. Januari, Februari, Maret Pak. Maret ternyata terjadilah pengetatan Pak. Iya. Jadi kami harus menyimpan stok ini dan tidak bisa dijual waktu lebaran Pak. Kami sendiri ditangkap di bio-bionya yang lain kan juga suffer ya, terutama yang hotel. Saya waktu itu masih belum memikirkan Mansun ya, karena bio-bio kami ini kan banyak sekali ya. Buat strategi emergency apa yang mesti dilakukan. Tapi semuanya so far fine-fine aja gitu, nggak ada yang saya juga nggak inget kalau di Mansun atau minimal itu mengalami yang sangat demikian drastis ya. Nah waktu itu memang saya terkejut dan akhirnya ya udah Pak Afad yang penting sembuh dulu kan. Yang penting sembuh dulu, jangan terlalu banyak pikir. Nanti kita cari jalan keluarnya bagaimana ya. Iya. Jadi yang luar biasa Pak pada saat situasi seperti itu saya sempat sudah jatuh ke titik paling bawah Pak. Iya. Tapi karena shareholder Pak Hermanto, Pak Henry, Pak Vero dan shareholder lainnya semua kemudian mendukung untuk kita mencari jalan dan berpikir positif Pak. Itu hanya saya mulai bangkit Pak. Dan setelah saya mulai bangkit, disitulah kita mulai menemukan banyak jalan Pak. Yes. Perlahan tapi tidak mudah Pak, sangat tidak mudah. Itu kami bersama semua tim menghadapi situasi yang sangat sulit itu Pak. Pasti. Sampai akhirnya kami bisa bertahan melalui masa pandemi tersebut. Semua karyawan waktu itu juga menjual pakaiannya ya, secara online maupun gerilya ya. Betul Pak. Jadi pada saat itu tidak lagi melihat jabatan Pak. Dari direktur utama sampai ke office boy semuanya jualan Pak. Wah itu saya ucapkan luar biasa nih kepada seluruh keluarga besar dari Mansun ya. Itu benar-benar upaya yang
luar biasa sehingga akhirnya bisa melewati badai yang hebat ya. Ya, betul sekali Pak Hermanto. Itu masa-masa yang sangat sulit Pak. Tapi Manson pada saat itu tidak akan bisa bertahan kalau seluruh karyawan itu tidak bersama-sama untuk berjuang melewati masa sulit itu saya Pak. Salut, luar biasa. Jadi kami semua Pak, karena mobilitas nggak boleh, mau jualan keluar nggak boleh, semuanya jualan lewat WhatsApp Pak. Lewat WhatsApp, semua berusaha jualan dari teman ke teman Pak. Bahkan kami pun akhirnya memproduksi masker kain. Masker kain, APD, segala cara Pak kami coba untuk bertahan, sekedar untuk mempertahankan cash flow Pak. Kami di Tankop pun grup-grup juga banyak membeli ini APD. Iya betul Pak. Termasuk pakaian-pakaiannya Manson minimal Pak, untuk waktu hari raya ya. Iya, jadi disebarkan juga di grup Tankop Pak waktu itu mensupport semua grup Tankop pun ikut order Pak, ikut pesan masker gitu ya supaya Pak. ada cash in. Ada cash in ya. Itu Itu memang sangat pahit Pak, tapi akhirnya itu membuat kami kuat Pak. Semakin kuat karena bisa melalui badai yang hebat ya. Iya, tidak terbayangkan sebenarnya bisa melalui badai itu Pak. Iya, termasuk pabriknya kan ada karyawan 1000-an ya. 1.500 Pak. 1.500. Jadi pada saat itu Pak, pabrik juga 1.500-an, karyawan di retail juga sekitar 1.500-an. Wow, 3.000. Iya, jadi kami akhirnya dengan semua karyawan Pak berusaha yang terbaik bagaimana caranya supaya kami bisa bertahan dulu Pak. Jadi bersatu menghadapi situasi pandemi yang memang kejadiannya sangat mengejutkan ya. Iya, betul Pak. Akhirnya di bulan apa itu Pak agak mulai meningkat lagi itu Pak? Di Desember 2020 sebenarnya sudah mulai kelihatan ada tren membaik Pak. 6 bulan ya? 8 bulan? Sejak Maret sampai dengan Oktober itu suffer Pak. Benar-benar suffer. November mulai ada sedikit pelonggaran. Desember ada sedikit pelonggaran Pak, tapi gara-gara mungkin dilonggarkan di Desember, Januari, Februari 2021 pengetatan lagi Pak. Parah lagi, tapi kondisi di 2020 secara omset, secara profit semua jeblok ya Pak ya? Bahkan rugi Pak. Rugi, karena memang kejadiannya tidak diduga-duga. Tidak diduga Pak. Jadi keuntungan tahun 2019 Pak, itu dalam sekejap habis di tahun 2020 Pak. Menjadi kerugian. Jadi memang pada saat kita membuat emergency strategi itu juga akhirnya kami Tankop kan juga mendukung ya. Betul. Secara financial supaya bisa berputar ya, dan bisa bertahan, berputar dan semuanya juga sacrifice, semuanya berkorban bagaimana agar Manson ini bisa melewati masa-masa genting itu ya. Dan di situ sebenarnya Pak, kami melihat bagaimana Pak Hermanto sebagai leader kami pun memberikan contoh Pak. Dalam situasi sulit itu kami hampir tidak pernah melihat Pak Hermanto itu menyerah. Dan tidak pernah melihat Pak Hermanto itu kehilangan motivasi. Saya rasa ini juga salah satu faktor penting Pak. Buat kami belajar sebagai leader itu bahwa begitu penting sebagai leader itu kita harus selalu punya energi. Kita harus selalu bisa energize orang Pak. Di masa-masa sulit justru ini sangat diperlukan Pak. Terima kasih juga karena saya juga melihat dari tim Manson ini memang layak untuk didukung. Jadi memang secara integriti, secara karakter, semangat, semuanya saya juga wah ini luar biasa. Jadi ini memang attitude itu juga sangat penting Pak. Karena saya melihat apa yang Pak Afat, Pak Vero, Pak Fada dan seluruh tim lakukan itu kan benar-benar bukan kejadian karena kesalahan dari board of director atau manajemen ya, tapi memang pandemi yang luar biasa sehingga patut untuk saya dukung kan ya. Saya Pak. melihat di situ sih. Terima kasih Pak dukungannya. Jadi meskipun Pak Afat ngomong bankrupt, ngomong apa, tetap saya dukung. Padahal masih kaget-kaget itu Pak, karena aduh ini udah masuk fashion, terus kok kayak gini masuk mall. Dan di tahun 2021 sudah jauh lebih bagus ya daripada 2020 ya. Pak. Sudah mulai kelihatan, wah udah mulai ini kelihatan sudah mulai positif ya. Jadi Pak di tahun 2021 itu kondisi kita sudah mulai 70% bisa kembali seperti normal. Jadi belum 100% Pak. Itu di awal-awal ya. Dari awal sampai ke akhir Pak sudah mulai menuju 70 sampai kena ini Pak, kena
Delta lagi itu di Iya. 2021. Justru itu Pak, sebenarnya kami sudah ada harapan di planning kami rencana bisa kembali ke 90 sampai 100% Pak. Iya. Gara-gara ada Delta lagi Pak, di lebaran tahun 2021 Pak. Iya. Ada pengetatan lagi Pak. Betul, itu Iya. hanteman lagi. Hanteman lagi. Tapi mungkin karena sudah di 2020 sudah mengalami yang luar biasa, jadi ini sudah siap Pak. Sudah siap, dan kami sudah siapkan krisis manajemennya juga Pak, supaya tidak terpuruk seperti tahun 2020. Iya. Jadi itu memang berat waktu Delta. Iya. Tapi saya lihat tidak separah di 2020 ya. Ya, tidak separah 2020 Pak. Karena 2020 itu semua orang belum punya pengalaman Pak. Ya. 2021 kami pun sudah mulai punya pengalaman. Dan pemerintah pun kelihatannya sudah lebih punya pengalaman juga untuk tidak melakukan seperti tahun 2020. Ya. Dan kena lagi yang ketiga ya Pak ya. Hantaman ketiga itu Omicron ya. Omicron, iya Pak. Wah, itu juga menakutkan lagi ya. Iya. Karena orang masih ingat-ingat yang Delta Pak. Iya. Jadi kita memang sangat memprihatinkan, banyak kehilangan orang-orang terdekat kita ya pada saat Delta, dan kena Omicron. Wah, semua sudah takut sekali kan. Iya. Takut untuk ke mall terutama ya. Takut ke mall, takut keluar. Nah, ini kan juga mempengaruhi omset juga ya. Mempengaruhi Pak. Pada saat Omicron pun terjadi Pak. Berapa bulan itu kenanya Pak? Omicron sekitar 2 bulan Pak. Namun kami melihat pemerintah pada saat itu merubah kebijakan menjadi PPKM Pak. Oh ya. Sehingga itu menjadi lebih fleksibel Pak. Ada levelnya ya. Ada levelnya. Level 1, 2, 3. Ya. Tapi ya tetap sepi awal-awal waktu Omicron itu. Waduh, yang kena itu jauh lebih banyak dari Delta. Iya. Tapi memang untungnya tidak separah Delta ya. Ya, karena Omicron itu kelihatannya Pak sudah lebih cepat pulih daripada yang Delta itu banyak korban Pak ya. Waduh, banyak korban meninggal. Delta. Ya, di Omicron kelihatannya tidak sebanyak itu, dan pengetatan pun tidak seperti waktu Delta Pak. Ya. Nah, sehingga kita masih berani beraktivitas Pak, konsumen masih berani ke mall meskipun dibatasi 50% jumlah Pak. Paling tidak kami tidak kehilangan omset seperti di tahun 2020. Yes. Yeah. Dan menginjak tahun 2022 ini, nah ini sudah lebih optimis lagi. Meskipun worry-worry, tapi kan wah ini kelihatan sudah menuju dari pandemi ke endemi ya. Ya, justru Pak, setelah melewati masa sulit 2020, 2021, 2022 ini kami menjadi jauh lebih optimis Pak. Yes. Dan itu terlihat dari kinerja kami di kuartal 1 tahun 2022 ini. Yang sudah melebihi dibandingkan 2019. Bahkan lebih bagus daripada sebelum pandemi Pak. Iya, iya. Iya. Di situ memang Pak, pembelajarannya pada saat tahun 2020 dan 2021 Pak, kami menemukan ide bagaimana supaya kami tidak tergantung penjualannya hanya di mall Pak. Iya. Disitulah mulai kami mencoba street level Pak, atau membuka toko di luar mall. Ya. Jadi malah tetap ekspansi tapi yang di luar mall. Di luar mall Pak. Di samping itu online juga digalakkan ya. Ya. Penjualan online-nya kan juga saya lihat meningkat terus kan. Ya. Online ini jadi keniscayaan juga Pak. Ya. Sekarang sudah masanya semua orang juga tidak bisa mengabaikan lagi pertumbuhan online. Ya. Tapi kami melihat begini Pak. Setiap perusahaan itu kan punya strength masing-masing Pak. Ya. Strength kami adalah di offline. Sehingga kami tidak mungkin berubah menjadi 100% pemain online. Yes. Tapi kami perkuat offline kami dan kami kembangkan channel online, Pak. Ya. Sehingga kami akan menjadikannya hybrid atau omni di masa depan, Pak. Oke. Kekuatan inilah yang kami pikir harus kami bangun, Pak. Jadi bukan berarti kami tidak memperhatikan online, bukan juga berarti kami meninggalkan offline, tapi kami punya strategi untuk mengkombinasikan online dan offline. Ya. Dan strategi untuk ekspansi tetap dilakukan lagi di tahun 2022 ini? Masih terus Pak, masih terus dilakukan. Jadi buka outlet-outlet baru? Buka outlet baru Pak, baik di mall maupun di luar mall Pak. Ya. Jadi salah satu yang berhasil Pak, waktu pada saat pandemi kami mencoba itu adalah membuka toko di rest area. Ya. Ini satu titik di mana tidak semua orang melihat itu sebagai satu opportunity. Saat ini sudah ada berapa Pak? Saat ini total toko kami yang ada di rest area sudah sekitar 20 Pak. 20 toko. Kalau yang di mall? Di mall sudah sekitar 200 Pak. Oh, jadi ada penambahan ada sekitar penambahan. 20 ya? Iya Pak. Ya. Dan itu Mensun juga mencari mitra-mitra di daerah-daerah ya yang punya lokasi-lokasi strategis yang memang bisa
bekerja sama dengan Manson atau Minimal atau merek-merek yang lain ya? Karena memang Pak, itu uji coba kami pertama kali di rest area itu dengan partner kami yang memiliki lahan Pak. Ya. Itu kami bekerja sama dengan pola bagi hasil Pak. Bagi hasil. Ini luar biasa sekali karena yang punya lahan kadang kan juga tidak tahu ini mau bisnis apa gitu ya. Iya, betul Pak. Sehingga disitulah ada titik temu Pak. Ya. Yang punya lahan pada saat situasi pandemi pun kan Pak sulit menyewakan lahan kepada pihak lain. Ya. Kami mencari opportunity, jadi kami melihat mari kita kolaborasi tapi sistemnya bagi hasil. Bagi hasil dan dari pihak Manson pun dan Minimal juga tidak sembarangan kan ya, mesti harus survei, harus dilihat kesuksesannya tinggi baru bisa memutuskan untuk bekerja sama gitu ya. Iya. Termasuk juga yang di rest area dan di outlet yang di luar mall ya Pak. Itu apa yang dipilih atau yang menjadi kriteria agar mungkin kalau Sobat Sukses ada lahan-lahan lokasi yang mau bekerja sama dengan Manson atau Minimal atau brand-brand yang lain nanti bisa langsung berhubungan. Ya, betul sekali Pak Hermanto. Buat Sobat Sukses yang ingin bekerja sama, bila Sobat Sukses punya lahan, punya area di street level. Jadi street level itu pengertiannya adalah di tempat di mana di situ banyak traffic. Kenapa perlu banyak traffic? Karena retail itu memang hidupnya dari traffic. Jadi kalau online hidupnya dari traffic online, Pak. Kalau retail offline hidupnya dari traffic offline. Dan tentunya luasan juga ada kriteria. Berapa luasan dan juga apa harus ada parkiran mobil berapa banyak biasanya, Pak? Ya, jadi diharapkan memang, Pak, kerjasama itu sebaiknya area tersebut selain tadi traffic, Pak, ada lahan untuk parkir. Karena lahan parkir ini penting supaya ini bisa menjadi destinasi Pak. Kalau hanya orang berjalan kaki nanti marketnya tidak bisa besar. Kemudian luasannya itu sebenarnya kita bisa sesuaikan Pak. Apakah hanya 1 ruko, 2 ruko, nanti kita bisa sesuaikan untuk brand yang mana Pak. Kita bisa menyesuaikan seperti itu. Berarti luasan parkir juga disesuaikan dengan luasan rukonya tadi ya? Ya betul sekali Pak. Kalau 2 ruko ya berarti cuma menyesuaikan mobil 3 atau 4 gitu ya? Ya. Cukup itu ya? Itu sebenarnya Pak diharapkan bisa lebih luas, tapi kami menyadari kan Pak tidak semua lahan parkir tersedia. Jadi yang diharapkan itu adalah perputaran yang lebih cepat Pak. Setelah akuisisi Minimal tahun 2022 ini juga akuisisi sebuah perusahaan jin ya? Ya, jadi Pak dalam perjalanannya kami melihat Pak pertumbuhan itu bisa organik, bisa non-organik. Non-organik ya. Waktu kami dengan Minimal itu sebenarnya Pak Hermanto telah memberikan contoh bahwa pertumbuhan itu bisa dilakukan dengan non-organik. Nah, sehingga kami pun mulai punya keyakinan, Mbak. Nah, di tahun 2022 ini Pak ada satu kesempatan. Di mana kesempatan itu adalah kami melihat Pak, kami ingin bertumbuh juga di online. Sama seperti waktu kami mengakuisisi brand Minimal Pak. Waktu itu Manson dikenal dan kompetensinya memang di brand fashion pria. Sehingga untuk cepat masuk ke industri brand fashion wanita, yang tercepat adalah dengan proses non-organik Pak. Dengan kita menggabungkan Minimal ke dalam Manson, maka prosesnya menjadi cepat. Nah sekarang pun demikian Pak. Sambil tetap kami mengembangkan penjualan online buat Manson dan Minimal, ada satu brand online yang sudah eksis Pak. Itu adalah di industri jeans Pak. Industri jeans itu kami akhirnya melakukan akuisisi juga. Sehingga dengan sendirinya pertumbuhan online kami juga menjadi sangat signifikan. Dan khusus jeans itu tadi memang penjualannya 100% online ya? 100% online Pak. Jadi timnya bisa memperkuat tim yang ada di Manson maupun Minimal ya? Ya, jadi itu juga terjadi Pak. Pada saat Minimal bergabung dan sekarang Jin ini bergabung Pak, maka kami punya tim yang mengerti market ladies dan juga tim yang mengerti market online Pak. Ini sinergi yang juga sebenarnya didapatkan Pak. Ini bocorannya Jinnya mereknya apa ini Pak? Karena memang juga sudah resmi Pak. Jadi ini adalah Edwin Jeans Pak. Edwin. Itu sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali, brand lokal Indonesia yang cukup dikenal Pak. Dan sekarang penjualannya full online. Dan meningkat nih setelah bergabung di Manson. Tetap meningkat terus Pak. Jadi karena tadi Pak dengan adanya sinergi Pak, maka banyak yang bisa kami lakukan untuk mengejar pertumbuhan baik di Manson, Minimal maupun di Jeans Edwin ini Pak. Jadi saya juga tadi lihat nih dari RTI ya, Sun ini waktu saya bergabung market
valuasinya itu kan sekitar 250 miliar ya. Betul Pak. Harga sahamnya 298 waktu IPO ya. Waktu IPO Pak. Ya. Nah hari ini sudah around 1.460-an. Iya. Market valuasinya sudah sekitar 1,25 triliun. Iya. 5 kali lipat. 5 kali lipat dan itu masih ada karena pandemi Pak. Pandeminya 2 tahun 2 Pak. tahun, iya. Jadi kalau dilihat, wow, ini dari 2019 nilai juga masih sekitar 250-300an ya. Iya. 2020 udah mau bankrupt kan. Iya, 2020 karena pandemi udah mau sudah mau bankrupt. 2021 iya. kita tetap berusaha semua dan 22 ini bangkit sudah malah bukan hanya bangkit tapi udah naik 5 kali dan ini masih continuing ya. Karena growth-nya kan sudah semakin semangat kan ini Pak. Berapa kilo nih per jamnya ini? Kalau normal kan 80 kilo, 100 kilo gitu ya. Iya Pak, jadi selalu Pak dengan nasihat Pak Hermanto, maka 200 km per jam pun tidak cukup Pak. Jadi kami pun ngebut, tapi tetap ngebut dengan cara yang baik dan benar Agile. Pak. Agile. Dan tadi Pak, kenaikan valuasi kami pun itu sebenarnya seiring dengan kenaikan kinerja Pak. Yes. Kinerja kami di tahun ini memang kinerja yang terbaik selama ini Pak. Yes. Bahkan dibandingkan sebelum pandemi. Yes. Jadi kami yakin pasar pun bisa melihat itu Pak. Ya, jadi memang didukung oleh performance fundamental, laporan keuangan, laba yang meningkat ya. Ya, dan harapan ke depan yang semakin baik Pak. Karena di kuartal 1 saja yang masih belum benar-benar pulih pandemi, kinerja kami sudah lebih baik daripada sebelum pandemi Pak. Yes. Artinya setelah ini Pak, perjalanannya akan menjadi lebih baik lagi. 300 kilo per jam. 300 km per jam. Iya, jadi apalagi kalau nanti bisa ini ya berkolaborasi atau bisa akuisisi atau perusahaan-perusahaan ada yang mau bergabung ya. Iya. Tentu Mansion akan menjadi salah satu emiten kebanggaan dari kita semua nanti ya. Setuju Pak. Ya. Jadi ke depan apalagi nih strategi atau langkah-langkah yang akan dilakukan Pak? Yang pasti Pak, yang pertama kami akan fokus di industri fashion karena fokus itu menjadi sangat penting Pak. Yes. Nah yang kedua Pak, fokus ini harus diikuti terus dengan pertumbuhan. Karena perusahaan yang tidak tumbuh itu sama dengan perusahaan itu sebenarnya menuju ke titik yang berbahaya. Ya. Maka kami wajib tumbuh baik secara organik maupun secara non-organik Pak. Okay. Artinya bisa saja ke depan masih banyak corporate action yang bisa dilakukan oleh PT Mega Perintis Tbk atau lebih dikenal dengan Mansion dan Minimal. Ya. Dari pabrik juga sudah beroperasi kembali ya? Pabrik sudah Pak, cuma memang tidak terlalu kami kembangkan lagi Pak. Jadi pabrik ini sebagai penopang Pak. Oke. Karena kami adalah industri fashion retail, di mana pabrik garment ini sebagai penopang. Sehingga kami lebih dikenal sebagai industri fashion retail daripada industri garment, Pak. Oke. Dan ekspansi kami lebih ke retail, Pak. Jadi Mansion sekarang mencari mitra-mitra yang bisa menjadi mitra kerja ya untuk mensuplai produk-produk yang sesuai mungkin dengan pesanan atau desain dari Mansion ya. Iya, jadi Pak, pabrik kami yang ada di Pemalang, Jawa Tengah ini sebenarnya tidak memenuhi 100% kebutuhan kami di retail. Sehingga kami pun banyak bermitra, Pak. Bekerja sama dengan para OEM untuk menjahitkan produk kami. Ya, tapi R&D dari Mansion ya yang mendesain. Saya lihat kan waktu ke kantornya, wah timnya lengkap ya. Ya banyak sekali. Saya lihat, wih, itu nggak tahu itu berapa, ada puluhan ya. Kalau desainer kami kurang lebih ada sekitar 10 orang, Mbak. 10. Ya, kenapa kami perlu desainer yang cukup banyak? Karena kami membagi berdasarkan brand dan berdasarkan kategori, Pak. Ya. Jadi yang untuk kategori aksesoris pun itu desainernya terpisah. Ya. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu strategi kami untuk membuat diferensiasi, Pak. Ya. Jadi untuk aparel itu banyak desain kami buat sendiri, Pak. Masuk ini batik-batik ya Pak ya. Batik seperti yang saya gunakan ini Pak. Ini semua desain itu kami buat sendiri Pak. Sehingga di pasaran itu kain dengan motif seperti ini yang punya hanya kami. Oke. Dan potongannya juga potongan milenial ya, termasuk kerannya juga ya. Ya, cuttingnya pun milenial Pak. Jadi meskipun saya usianya sudah setengah abad Pak, tetap pakai baju ini kelihatan milenial. Iya. Jadi visi dari Mansion ke depan apa ini Pak? Kami ingin menjadi fashion retailer terbaik di Indonesia, Pak. Oke. Kalau misinya, Pak?
Misi kami ingin membuat semua konsumen yang ada di Indonesia bisa menikmati fashion, jadi kami bukan mengatakan menikmati pakaian, Pak, tapi bisa menikmati fashion dengan harga yang terjangkau tapi dengan kualitas yang sangat baik. Wah, keren. Dan terus bisa bertumbuh, berkembang dan memberikan manfaat kepada banyak orang, Pak. Yes. Ini luar biasa sekali karena mitranya juga semakin banyak ya. Semakin banyak, Pak. Dan toko outlet juga terus akan ekspansi ya. Betul, Pak. Kami akan terus pengembangan, terus ekspansi. Ya. Sampai kami menjadi yang terbaik di Indonesia. Oke, luar biasa nih Sobat Sukses ya. Jadi siapa yang mau jadi mitra dari Manson ya, baik sebagai pemasok maupun sebagai ini untuk retail yang punya lahan-lahan strategis, silakan ya. Karena kita bisa semakin kuat dengan berkolaborasi bersama ya. Pada kesempatan ini Pak Afat mungkin ada yang mau disampaikan oleh Sobat Sukses, silakan kalau ada Pak. Mungkin banyak sekali kan perusahaan-perusahaan yang struggle dalam masa pandemi ya, tapi ini sekarang kan sudah era endemi, yang mana potensi-potensinya ini kan tentu luar biasa sekali ya. Iya, baik, terima kasih Pak Hermanto. Terima kasih. Buat Sobat Sukses semuanya, yang saya sharingkan itu adalah satu perjalanan karir yang membuktikan bahwa sebagai seorang profesional, biar bagaimanapun karakter itu sangat penting. Jadi kita sebagai profesional itu tidak hanya berpikir bahwa kita bekerja mendapatkan gaji, namun jauh lebih penting lagi pada saat sebagai profesional, itu kita bisa memberikan lebih banyak daripada yang bisa atau diminta oleh perusahaan. Semakin banyak yang bisa kita berikan, sebenarnya nanti manfaatnya akan juga kembali kepada kita sendiri. Jadi sobat profesional, sobat sukses, dimanapun Anda bekerja, Anda berkarir, berikan yang terbaik kepada perusahaan Anda. Sampai pada waktunya karakter Anda akan dilihat oleh banyak orang sukses lainnya seperti Pak Hermanto. Ya. Artinya opportunity akan terbuka buat Anda semua dan buat kita semua. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Hermanto. Ini sudah menjadi partner saya juga ya. Terima kasih kesempatannya Pak. Semoga kita nanti juga bisa terus merambah ke perusahaan-perusahaan atau sektor yang lain ya. Yang tentunya sangat diperlukan di masa setelah pandemi ya. Ya. Oke. Dan ini kesempatan yang luar biasa juga Pak. Tidak pernah terbayangkan saya bisa menjadi partner Pak Hermanto Tanoko. Jadi ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, sobat sukses semua Pak. Ya. Bila mereka memang punya karakter yang baik, mereka bekerja dengan sebaik-baiknya, pasti orang-orang sukses seperti Pak Hermanto pun bisa melihat mereka. Setuju Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Afat. Jadi sobat sukses itu tadi pesan-pesan dari Pak Afat ya, yang sudah membuktikan bahwa melalui dunia profesionalismenya, tapi terus mau memberikan yang terbaik kepada company sehingga pada akhirnya pengalamannya bisa sampai menangani membantu di holding ya, dan kembali lagi menangani sebuah perusahaan distribusi yang sukses sampai akhirnya juga dilirik oleh teman untuk bergabung menjadi entrepreneur ya. Ini pindah kuadran pun penuh dengan pengorbanan dan Pak Afat sudah bersedia. Sehingga berhasil atau gagal, ya pasti kalau gagalnya mati ya pasti harus berhasil karena tidak ada orang yang memikirkan kematian ya, tapi pasti lebih menginginkan bagaimana kesuksesan itu bisa diraihnya dan pada akhirnya setelah perusahaan IPO terus bisa bertumbuh dan selama 3,5 tahun ya sudah meningkat 5 kali lipat dari sisi market valuasi company dan company-nya masih terus bertumbuh. Nah, bertumbuh itu penting sekali agar secara fundamental, secara laporan keuangan, secara laba terjadi peningkatan yang mana akhirnya impact-nya ke harga saham yang meningkat ya. Stay humble, stay positive, stay on fire.